Yesus mengajar kita untuk meminta, saudara. Ayat yang terkenal yang kita semua hafal adalah, mintalah, maka kamu akan menerima. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Saya nggak usah bacakan untuk saudara ya, saudara sudah hafal semua ayat-ayat itu. Yohanes 15 berkata, kalau engkau di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Ada banyak ayat dalam perjanjian baru, banyak perkataan Yesus di mana kita disuruh meminta. Nah, meminta juga adalah cara untuk bergaul dengan Tuhan, cara berkomunikasi dengan Tuhan, saudara-saudara. Kadang-kadang ada orang-orang yang tidak suka bertanya. Ada orang-orang yang malas bertanya, saudara. Ya, mungkin terutama laki-laki paling malas bertanya. Kalau saudara pergi dengan istri, misalnya mengendarai mobil, mencari sebuah alamat, nggak ketemu-ketemu, biasanya laki-laki jarang mau bertanya. Dia berusaha sendiri, pakai Gmaps, pakai apa, tapi istrinya terus mendorong dia, tanya orang. Tapi pria biasanya tidak mau langsung bertanya. Mau usaha dulu, kalau sudah kepepet benar, baru tanya orang. Jadi ada orang-orang yang tidak suka bertanya, ada orang-orang yang tidak mau bertanya. Lupa terus untuk bertanya sama Tuhan, katanya saudara. Lupa terus untuk bertanya kepada Tuhan. Atau seringkali mereka malas bertanya karena merasa tidak mendapatkan jawabannya. Salah, saudara. Kalau saudara bertanya, Tuhan pasti menjawab, hanya dengan cara yang tidak terduga, tidak seperti yang kau harapkan seringkali. Nah, kalau saudara malas bertanya, saudara bisa pakai cara meminta. Meminta adalah juga cara berkomunikasi, saudara-saudara. Kenapa Tuhan suruh saudara meminta? Karena Tuhan mau saudara memiliki bahan untuk berkomunikasi dengan Tuhan, supaya terbangun hubungan dengan Tuhan. Setiap kali saudara punya kebutuhan, saudara minta. Jadi kebutuhan yang ada membuat saudara mau mendekat kepada Tuhan. Saudara meminta kepada Tuhan. Dengan adanya sebuah kebutuhan, saudara ada bahan untuk berkomunikasi dengan Tuhan, dan saudara meminta. Yesus berkata, Bapak manakah di antara kamu yang memberikan ular kepada anaknya yang minta ikan? Tidak mungkin. Kalau Bapa di dunia ini tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapamu yang di sorga. Tuhan akan memberikan apa yang engkau minta. Jadi kalau saudara minta, Tuhan juga pasti memberikannya, asal yang engkau minta itu tidak salah. Saudara-saudara, sepanjang yang saudara minta adalah kebutuhan, Tuhan akan memberikannya. Sama dengan kalau saudara bertanya, Tuhan pasti menjawab. Maka kalau saudara meminta juga, Tuhan pasti memberikan apa yang engkau minta. Itu janji Tuhan dalam perjanjian baru. Mintalah, maka kamu akan menerima. Kalau engkau meminta sesuatu, engkau harus yakin bahwa engkau sudah menerimanya, maka engkau akan menerimanya. Minta. Kalau enggak tanya, minta. Perjanjian lama, kita diajar untuk bertanya. Perjanjian baru, kita diajar untuk meminta, saudara. Jadi baik bertanya ataupun meminta, keduanya ini sebetulnya adalah alat komunikasi. Tujuannya supaya saudara ada bahan untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Makanya sampai sekarang saudara terus memiliki kebutuhan. Dan sampai sekarang saudara juga masih punya masalah. Supaya saudara ada bahan untuk bertanya, supaya saudara ada bahan untuk meminta. Yang parah adalah orang-orang Kristen yang sudah banyak masalah, tapi nggak pernah bertanya kepada Tuhan. Nggak pernah minta arahan kepada Tuhan,
apa yang harus dia lakukan. Dia terus berjuang sendiri, dia terus kerja sendiri, dia terus mengandalkan kemampuannya sendiri, kekuatannya sendiri, tidak mau menunggu arahan dari Tuhan. Berbeda dengan Daud. Nah, bagi saudara-saudara yang sudah banyak masalah dalam hidupmu, engkau tidak juga datang kepada Tuhan. Masalah tidak membuat engkau mendekat kepada Tuhan, malah engkau lari daripada Tuhan. Padahal masalah diizinkan Tuhan terjadi dalam hidupmu untuk membuat engkau mendekat kepada Tuhan, supaya engkau bertanya kepada Dia. Kalau saudara sudah banyak masalah, dan enggak ada jalan keluar, tapi saudara tetap diam saja, enggak mau tanya sama Tuhan, enggak mau minta solusi sama Tuhan, enggak mau minta arahan sama Tuhan, saudara salah. Padahal Tuhan sudah siap memberikan jalan keluar bagimu. Tuhan sudah siap memberikan jawaban bagimu. Tapi engkau malas bertanya. Engkau tidak juga mau bertanya dengan berbagai alasan. Engkau bilang Tuhan tidak jawab-jawablah. Engkau bilang beginilah, engkau bilang begitulah. Belajar dari Daud. Setiap kali Daud bertanya, Tuhan selalu menjawab. Dan saya percaya setiap kali saudara bertanya, Tuhan juga akan menjawab. Dengan jawaban yang beragam sifatnya.